Selamat datang di Piket Malam. Di saat yang lain terlelap, kami berjaga. dengarkan kisah-kisah nyata, pengalaman horor taruna dan taruni yang pernah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bersiap, karena malam ini kami tidak sendirian. Malam ini, kita tidak hanya mendengar kisah biasa. Ini bukan tentang hantu di sudut ruangan atau suara langkah kaki di lorong asrama. Malam ini, kita masuk ke sebuah kisah yang diwariskan. Kisah yang dimulai bertahun-tahun lalu dan masih meninggalkan jejak hingga saat ini. Kisah tentang rasa iri, kekuasaan, keluarga, dan sesuatu yang lebih gelap dari sekedar dendam. Ini merupakan cerita tentang santet. Ini adalah cerita yang akan narasumber kita ceritakan, yang berasal dari bukan orang asing, namun merupakan keluarga darah sendiri. Baik. Selamat datang di Piket Malam, Mary dan Rindy. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah kita lagi dalam keadaan senang dan kita lagi baik saja. Oke. Nah, gimana sih kita kehidupan taruna ini cukup mengasihkan. Terus kita lagi piket malam, enaknya kita cerita-cerita tentang horor dong, biar nggak ngantuk ya kan, sambil jaga. Ya betul. Daripada ngantuk, daripada kena pelatih kan. Iya. Dia tidak cerita-cerita yang seru dan melek gitu ya. Oke. Jadi gini, saya punya pertanyaan di sini. Kapan sih kamu tuh pertama kali nyadar bahwasanya keluargamu itu nyimpen cerita gelap ini loh, tentang cerita santet ini? Mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Mary ya. Ya. Mungkin kisah pertamanya Mary nanti baru dilanjut dengan cerita Mbak Rindy yang juga tidak kalah menarik. Oke, teman-teman. Jadi ini tuh adalah cerita di mana yang membuat keluarga saya itu benar-benar berada di titik terendah sekarang. Dimana kita tuh kayak benar-benar ini tuh ekonomi yang sangat-sangat terpuruk dan membuat keluarga saya itu benar-benar sangat hancur. Jadi cerita ini tuh berawal waktu saya masih di bangku SMA kelas 2, tepatnya di tahun 2021. Tetapi santet ini datangnya itu bukan dari tahun 2021. Jadi santet ini tuh sudah ada kemungkinan 7 tahunan yang lalu, di tahun 2021 itu. Nah, hanya saja ketawanya itu di tahun itu baru ketawanya, dan keadaan posisi memang benar-benar udah sangat buruk ya. Jadi kayak Udah terlanjur. iya betul, Iya. udah terlanjur banget gitu, dan udah sampai merenggut salah satu anggota keluarga. Sampai merenggut. Iya, sampai Emang merenggut. itu udah cukup parah juga ya dampaknya juga. Iya, udah cukup parah karena emang benar-benar bikin keluarga tuh sangat down. Oke, jadi cerita itu tuh bermula dari kita tuh dapat omongan dari orang. Kita dikasih tahu orang bahwa kita tuh sebenarnya dapat sakit, tapi sakit ini tuh bukan dari Yang Maha Kuasa. Terus kita nih sebagai orang awam kan mikir, nggak mungkin dong, karena zaman sekarang udah modern, nggak mungkin ada cerita tentang sihir-sihir. Jujur kita nggak ada yang percaya tentang itu. Cuman dari banyaknya orang ada yang bilang, kenapa sih nggak nyoba kita berobat dulu atau nyari tahu dulu? Siapa tahu beneran. Karena keadaan itu sebut saja
kakak dari ibu saya itu tuh tiba-tiba sakit, pas diperiksa nggak ada diagnosa sama sekali, tapi keadaan tubuhnya itu sudah membengkak semuanya, nggak bisa jalan, terus udah makan susah, ininya tiba-tiba sakit yang udah bener-bener parah. Nah, terus kita berobatlah di salah satu tempat di daerah saya di Palembang sana. Itu kami tahu juga dari orang untuk berobat ke tempat ibu itu. Kita berobatlah di sana. Awalnya ya kita sebagai orang awam belum percaya kan dengan hal itu. Hanya sekedar ingin bertanya, mencari tahu apakah benar ada sihir ini. Kita bertanya dan jawabannya iya, ada. Berarti itu pertanyaan ke orang pintar, orang yang ahli mengenai hal itu? Iya, betul. Jadi kita tuh datang ke tempat ibu itu, kita bertanya, benar nggak sih yang terjadi ini? Karena kita sebagai orang awam kan pasti ditaruh ini kayak apa sih, kayak sihir nggak ada kan? Semua sakit itu hanya dari Sang Pencipta. Mungkin memang agak sulit untuk dipercaya kalau misal penyakit yang mungkin nggak bisa dijelaskan sama medis itu bisa langsung disebut santet. Kita kan Iya betul, nggak semua orang itu kan percaya tentang sihir kan. ya. Nah, kita bertanya dan ternyata emang benar ada. Awalnya kita mengira tuh hanya di satu keluarga, di kakak dari ibu saya, tapi ternyata merembet ke seluruh keluarga. Jadi dari dampaknya juga itu cukup luar biasa juga ya. Iya betul. Jadi ini sebut saja si pengirimnya itu adalah si Bapak X. Di sini tuh ada tiga pelaku dengan satu pelaku utama. Yang pelaku utama ini sebut saja dengan Bapak X. Yang kedua ini anaknya, sebut saja dengan Ibu Y. Dan yang satu lagi adalah Ibu A, si Ibu A. Jadi cerita ini itu berawal dari yaitu kita bertanya tadi, gimana sih kok kita mendapat omongan, kita dapat tahu dari orang, kita diberitahu bahwa kita tuh ada sakit tapi bukan dari Tuhan, dan ternyata benar. Terus kita berobat tapi hanya terfokus satu orang, karena waktu itu yang kita tanyakan itu hanya untuk kakak dan ibu saya. Iya, yang terkena. Terus waktu itu ibunya bilang, ibu yang ahli itu bilang, katanya ini bukan hanya ada di dalam tubuh, tetapi ada di dalam rumah juga. Jadi iya betul, jadi mereka itu mengirim itu bukan hanya untuk kita, di tubuh kita. Jadi mereka tuh mengirim sesuatu juga di daerah rumah kita. Ada yang ditanam lah, sebut saja. Untuk tanamnya itu sebut saja tuh kayak santet pocong ya. Itu kalian tahu ya. Iya betul. Nah, waktu ibu itu datang ke rumah untuk membersihkan area pekarangan rumah, diambillah, ternyata benar ada, itu ada satu bungkus pocongan berada di depan rumah. Dan waktu dibuka, isinya itu berbentuk kain yang berbentuk pocong, di mana isinya tuh ada bambu kuning, terus ada tanah kuburan, ada isi staples, terus ada pakunya, ada rambutnya, bahkan ada celana dalam. Dan terindikasi emang dulu kakak dari ibu saya itu pernah merasa kehilangan celana dalam itu. Pas udah ketahuan baru sadar ternyata dipakai gitu. Dan di situ tuh sudah ada paku. Tapi anehnya paku panjang itu, jadi setengah dari paku itu sudah mengalami perkaratan. Tapi yang bagian atas benar-benar masih bersih, masih benar-benar yang paku baru.
dan di paku yang berkarat itu terdapat bercak darah segar. Tapi kalau menurut siapa yang orang bilang itu Iya. bungkusan itu tuh udah dari lama banget atau yang baru ketahuan itu? Ya itu tuh bungkusan itu udah lama, karena kalau bungkusan kayak gitu menurut beliau, ibu yang ahli itu, untuk mengirim orang itu butuh waktu lama untuk ada reaksi. Jadi itu tuh kemungkinan udah 7 tahun lebih berada di situ, dan baru ketahuan di tahun 2021 itu. Gitu. Jadi terus sama beliau dijelaskan bahwasannya ini tuh dari orang terdekat kita sendiri. Tapi sebut saja waktu itu ibunya belum memberi identitas karena takutnya ibu itu kita akan menjadi dendam, kan? Menjadi dendam, jadi benci sama keluarga sendiri, alhasil membuat keluarga jadi berantakan. Nah, jadi sama ibunya coba dikasih inisial. Ini tuh dari keluarga terdekat kita sendiri. Sering kok berkomunikasi sama kita, bahkan ada di lingkungan kita. Nah, cuman kita kayak merasa antara percaya dan tidak ya, karena kan bener-bener baru mengalami pertama kali kan. Namanya kan juga kan masih awam juga. Iya betul. Terus dikasih tahu juga ini sakitnya juga ada hubungannya sama dari yang paku itu tadi. Jadi waktu itu bisa dibilang, jadi semisal ini nggak ketahuan dan pakunya itu udah sampai berkarat semua, ya itu masalah, iya masalah banget. Dan alhamdulillahnya untuk ketahuan gitu. Itulah bahayanya santetnya. Dan waktu itu terus itu kan kita berobat itu tidak cukup sekali ya, karena kita membersihkan badan kita dari kiriman orang itu tuh nggak langsung yang clear dalam satu kali perobatan. Pas sudah berapa kali berobat, nggak sengaja ketahuan ngelihat salah satu dari keluarga saya itu ada yang terkena juga. Berarti Ikut sama terkena. apa ya? Jadi ibarat itu yang satu kena berkelanjutan yang Iya, lain. rembet. Rembet. Iya betul. Jadi ternyata tuh kenapa yang ketahuan itu kakak dari ibu saya? Karena itu anak pertama, anak yang pertama gitu. Anak atasnya itu anak kedua. Jadi ketika yang tadi ini setelah itu ketahuan, apakah yang pertama itu udah sembuh atau belum? Nah, belum itu. Itu yang sangat disesali dan disayangkan belum, karena ternyata ya gimana ya? Ternyata itu tuh udah 70% banget ini ya tingkat keburukannya tuh. Terus ternyata itu juga cuma bertahan sampai 1 tahun. Ternyata Tuhan lebih sayang ke bude saya. Terus 1 tahun kemudian meninggal. Nah, terus yang waktu saya lanjut ini, yang tadi yang merembet tadi itu bermula dari dilihat, cuma dari penglihatan ibunya. Di salah satu anggota keluarga saya itu ada juga. Waktu kita ikut berobat, jadi kita tuh berobat tuh seperti kayak dilihat, dipegang itu sudah ketahuan kan gimana, oh ini ada gitu. Ternyata benar di dalam tubuh kita, dalam satu keluarga besar itu, di dalam tubuh kita terdapat banyak isian. Salah satunya itu di bambu itu kan ada bulu-bulu halusnya ya. Iya. Nah, bulu-bulu halus yang digantung itu seluruh badan isinya bulu-bulu halus yang di bambu itu. Iya, di dalam tubuh. Jadi keadaan Kerasa itu. kita nggak ada merasa sama sekali. Jadi kita pun juga kaget. Tapi kita tuh antara percaya dan enggak ya. Kita mau percaya dan kita melihat secara langsung. Kita nggak percaya ada gitu loh. Berarti si bambu itu tuh di dalam badan gitu ya? Enggak, bukan bambunya. Jadi rambut bambu itu loh, rambut halus bambu itu ada di badan kita. Jadi kita tuh diterapi, terus diambil apa ya, seperti kayak di pot gitu. Nah, itu tuh diambil keluar semuanya, bulu-bulu dari bambu itu. Dan itu nggak hanya 1 orang ya, seluruh keluarga saya. Oh, berarti udah nyerang ke semuanya. Iya. Berarti sudah menggembetnya itu nggak hanya satu orang, bisa keluarga juga. Iya, satu keluarga besar dari keturunan kakek saya. Tuh dari situ mulai ketahuan, karena
di dalam tubuh itu juga tidak hanya berisi rambut-rambut itu tadi, ternyata ada kerikil kecil kayak pasir itu tuh. Terus ada rambut panjang wanita itu. Terus ada ini pecahan kaca. Iya, pecahan kaca juga ada. Bahkan pernah seperti seperti benang, tapi dia dililit. Jadi benang itu tuh kayak seperti dibentuk pocongan itu, terus dililit. Jadi membentuk kayak ulat, lumayan besar waktu itu. Itu berada di punggung adik saya. Oh, adik? Iya, adik saya waktu itu masih umur 3 tahun, sangat kecil ya untuk merasakan sakit itu. Tapi itu ngerasain nggak sih? Maksudnya kayak ada merasain sakit sebelumnya? Enggak, cuma dia merasa panas dan ngerasa sering kalau anak kecil itu biasanya keseleo apa itu? Oh, kayak kebas gitu. Nah iya tuh kayak gitu, terus dibawa ke situ. Terus papa saya pernah itu di mata beliau ada semacam seperti kubang madu, lebah madu itu pernah. Terus ada pecahan kaca juga pernah. Jadi itu tuh kami antara percaya dan tidak ya, karena pengobatannya tuh kayak benar-benar kita dilihat satu keluarga, kita mengelilingi. Jadi mata itu cuma diusap seperti ini, dia udah keluar sendiri. Dan itu benar-benar serangga, yaitu lebah madu itu. Terus waktu itu dipegang lah, kan kami semua udah dipegang nih, dicek, karena kita juga kayak seperti curiga ya. Ini satu orang udah merembet-merembet nih, jangan-jangan semuanya juga kena. Nah, dipegang lah semuanya itu, dan benar saja semua rumah anak-anak dari kakek saya itu ada isiannya semua. Nah, yang selanjutnya yang diambil itu di rumah saya sendiri. Bahkan saya juga mengalami di dalam tubuh saya itu juga ada yang rambut-rambut tadi. Nah, terus diambillah. Waktu diambil itu di indikasi ternyata udah ada 7 tahun. 7 tahun di dalam. Iya, di dalam tanah itu. Dan tepat sekali di halaman rumah saya. Bener-bener itu tuh di depan pintu. Tapi nggak pernah kayak ngerasain nggak aneh? Merasa sih, karena pertama papa saya itu membuka usaha bengkel. Papa saya tuh nggak pernah absen untuk tutup bengkel ya. Jadi setiap hari itu pasti buka dari pagi sampai sore ya di rumah. Pernah suatu kejadian itu, papa saya itu bertemu dengan pelanggan. Pelanggannya itu bilang katanya, "Mas, kenapa nggak buka kemarin?" Sedangkan papa saya itu di rumah selalu buka, dan saya pun juga di rumah karena waktu itu saya masih kelas 2 SMA kan. Terus papa saya bilang dong, "Loh, saya buka kok setiap hari, selalu buka dari pagi sampai sore," katanya. Terus pelanggannya bilang, "Loh Mas, tapi saya kemarin tuh mau ke sini, tapi tuh tutup, rumahnya nggak ada orang, makanya saya nggak jadi, saya ngurus lagi pulang gitu." Katanya, "Enggak, tapi saya memang beneran buka, saya setiap hari buka." Nah, dari situ udah mulai kecurigaan. Terus papa saya itu juga di rumah tuh ada bikin usaha nanam ikan. Jadi papa saya tuh bikin kolam di samping rumah, ada banyak nanam ikan. Dan beberapa tahun terakhir itu tuh mulai terasa tuh, karena nggak ada apa-apa, tapi ikan ini tuh selalu ada aja yang mati. Padahal kayak udah dikasih obat, airnya tuh udah diganti-ganti, tapi tuh kayak selalu ada aja. Jadi, sampai bener-bener bikin kayak down. si ikan itu tiba-tiba mati aja gitu tanpa Iya, sebab. tiba-tiba banyak yang mati gitu. Jadi penghasilan itu kan jadi turun ya. Jadi banyak ikan yang mati, terus merasa ini usaha bengkel juga sepi kayak gitu. Ternyata ada sangkut pautnya di situ. Dan lagi-lagi waktu keadaan bungkusan itu diambil, isinya tetap sama, ada bambunya. Ada bambu itu tadi, terus ada tanah kuburannya. Jadi tanah kuburan, isi staples, terus ada pecahan kaca, rambut, itu di dalam bambu itu.
yang dirilis oleh kain pamut itu. Tuh. Nah, terus isinya sama. Terus barulah dikasih tahu sama yang ibu yang ahli itu tadi, katanya ini tuh di print sedapur. Jadi santetnya itu namanya print sedapur untuk keluarga saya. Jadi seluruh keluarga saya itu terindikasi ini print sedapur karena sudah 2 rumah yang diambil itu isinya sama, ada bambunya. Nah, selanjutnya berarti mungkin saya agak penasaran kenapa kok namanya pring sedapur. Mungkin kalau semisal orang Jawa bilang bambu itu memang pring kan bahasa Jawa. Iya. Tapi kenapa kok pring sedapur? Mungkin ada penjelasan dari orang pintarnya ibu dulunya itu. kalau untuk waktu itu ibunya bilang karena pring apa ya, pring sedapur itu tuh hanya ibunya hanya menjelaskan itu fungsinya untuk mematikan semua keluarga sampai keturunannya. Jadi benar-benar untuk menghabiskan keturunan dari kakek saya itu. Jadi benar-benar mau dihabiskan. Itulah mengapa keluarga saya sampai detik ini kita nggak ada yang boleh makan bambu rebung. Tuh, itu iya itu adalah pantangan keluarga saya sampai detik ini, dan itu sampai 7 keturunan. Sedangkan saya masih keturunan pertama, masih jauh sekali ya. Masih sangat jauh sekali. Tuh, terus waktu habis itu kita kan masih terus nih terapi karena si bapak X ini mengetahui kalau isian yang dia kasih itu tadi ternyata dia kebongkar. Jadi dia mengirimnya bukan lagi dari isian itu, langsung. Oh, pernah, iya, Jadi masih iya, jadi masih terus berlanjut. Terakhir itu pernah sebut saja si ibu ini tadi yang ahli itu, saya lupa ibunya itu dari mana, tapi lewat di area pekarangan saya. Dan seperti apa ya? Itu tuh dari langit kejatuhan seperti api gitu loh. Ya kayak api gitu. Apa ya bahasanya tuh? yang kayak apa itu bintang jatuh. Nah, iya kayak bintang jatuh. Saya nggak tahu namanya, tapi itu tuh jatuh di pekarangan saya. Dan itu ternyata tuh hasil kiriman dari si bapak X itu. Tuh. Nah, pas berobat lagi, terus terindikasi juga adik dari bapak saya juga kena. Terus ngatur jadwal lah nih buat pembersihan. Bener juga, hal yang sama dengan isi yang sama. Ada bambunya, ada rambutnya, dan bahkan waktu itu sampai ibu yang ngambil barang itu sampai muntah darah. Muntah darah? Iya, sampai muntah darah karena benar-benar senegatif itu ya, senegatif itu. Muntah darah sampai pingsan. Jadi ngambil itu benar-benar gak mudah banget. Dan kita di situ kayak benar-benar ngerasa ini berarti yang beneran terjadi. Kita percaya nggak percaya ternyata emang beneran ada. Gitu. Di kejadian ini untuk yang santet Prince dapur ya, untuk keluarga saya. Dan ya itu tuh berlanjut bahkan sampai detik ini pun masih terjadi di keluarga saya. Cuman ya alhamdulillahnya ya tidak yang separah dahulu. Jadi dahulu tuh kayak semisal ini diambil sama si bapak X ini, dikirim lagi. Awalnya kita belum tahu kan, si ibu ini tuh belum masih tahu nih siapa. Tapi pas udah kejadian kayak gitu, udah ada 3 rumah, kan hati gedek ya, sakit ngeliatnya. Barulah kita dikasih tahu nih, ternyata dari si bapak X itu. Bapak X itu melalui perantara si anaknya, sebut saja si Ibu Y. Dan Ibu Y ini emang rumahnya itu sama rumah dari adik ibu saya itu. Rumah saya itu hanya sampingan. Jadi tetangga itu ya? Iya, tetangga yang benar-benar sampingan di belakang rumahnya gitu. Terus dikasih tahu bahwasanya sejauh ini dari dulu sampai detik ini kenapa beliau selalu baik ke kita, selalu jujur. Emang saya tuh dulu deket banget sama si bapak X ini, deket banget karena udah merasa ya ini kakek saya gitu loh. Memang keluarga sendiri. Iya, ya? keluarga saya sendiri. Dan nggak ada curiga. Jadi setiap hari itu saya tuh harus absen muka ke bapak X ini.
karena emang dulu tuh saya merasa Bapak X ini sesayang itu sama saya, tapi ternyata kata si ibu ini tuh ada maunya, dan di tahun itulah baru ketahuan. Dan itu pun sudah sangat benar-benar down banget ya, bikin keluarga tuh ekonomi udah hancur semuanya, ekonomi udah hancur, keluarga hancur berantakan gitu. Terus ya, tapi ya masih bersyukur karena Tuhan masih sayang ke kita ya, karena dikasih jalan dan dikasih tahu ternyata ini orang yang buruk. Dan ibu itu bilang ternyata indikasinya itu karena iri atas pencapaian dari keluarga besar saya. Jadi Bapak X ini sebut saja bisa kita bilang ingin menguasai harta dari keluarga saya, dari keluarga keturunan kakek saya yang ini. Karena dulu menurut cerita dari keluarga besar saya, bahwasanya kakek nenek buyut saya itu adalah orang terpandang di daerah itu. Gitu. Jadi beliau tuh iri, ingin menguasai harta ini melalui cara itu. Jadi kita tuh sama beliau ingin dimusnahkan biar nanti harta bundanya itu jatuh ke beliau, karena anaknya ini tadi si Y ini tadi tuh diangkat menjadi anak dari kakek saya, jadi keluarga saya. Otomatis kalau anak kandungnya semua nggak ada, bakal jatuh di anak angkatnya seperti itu. Nah itu kami sudah mulai lega ya, karena semua isian sudah diambil, hanya kita masih berobat berjalan aja karena membersihkan yang ada di tubuh kita. Untuk yang di tubuh itu Bapak sampai detik ini pun masih kita berobat terus ya, karena kiriman tuh nggak pernah berhenti. Iya, walaupun ini sebenarnya sudah terjadi yang kakak dari ibu saya yang meninggal tadi, yang meninggal karena sakit yang awalnya nggak tahu diagnosanya apa, terus tiba-tiba terdiagnosa ginjal. Sekarang kemarin itu menimpa di ibu si Y. Oh, kemarin Iya. apa ya? Jadi dia tuh tidak merasa kapok ya, udah dibalikin. Jadi kita tuh tidak semuanya apa yang dia kirim ke kita itu kita musahin. Jadi kita dibalikin juga. Kita bukan balas dendam atau kita ada rasa apa ya, ingin menjatuhkan juga, ada benci atau apa. Kita hanya merasa sakit karena kita sudah berusaha berobat nih berkali-kali. Dia ngirim, kita masih kita berobat sendiri sampai kita tuh udah ngeluarin uang begitu banyak cuma buat berobat. Ya kita juga gede kayak mungkin ya. Terus jadi ada beberapa tuh yang dibalikin, dan beberapa waktu yang lalu si ibu Y ini tanpa ada gejala tiba-tiba sakit masuk rumah sakit. Dan apa yang ibu Y alamin ini 11-12 sama yang kakak ibu saya ini alamin. Jadi seperti penyakit yang dialami oleh kakak ibu saya ini langsung pindah ke beliau. Jadi balik gitu ya? Iya balik. Jadi apa yang dialamin, badannya bengkak, terus menghitam, terus nggak bisa apa-apa. Seketika dalam waktu sekejap langsung balik ke. Bisa juga sama itu ya, yang itu ya. Kalau untuk yang Bapak X-nya tuh saya kurang tahu ya, entah hatinya terbuat dari apa dan Tuhan masih sesayang apa sama beliau, masih sehat. Faktanya masih sehat. Mungkin ya hanya butuh waktu. Mungkin ya namanya orang jahat, orang busuk hatinya mungkin ya ada permainan sedikit mungkin ya dari Tuhan. Cuman kalau si ibu Y itu saat itu juga langsung mengalami hal yang sama, dan itu kurang lebih 3 bulan atau berapa ya mengalami sakit itu, terus meninggal. Jadi yang dialami ibu itu sama persis, sakitnya sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Jadi dia masuk rumah sakit itu tiba-tiba badannya membengkak sama yang dialami sama bude saya itu. Itu masih terjadi. Terus ada lagi nih waktu kita berobat yang di tahun kedua atau di tahun yang ketiga. Jadi 2022
2024 atau 2023? 23 tahun 2023. Di tahun 2023 kita berobat lagi. Awalnya kita berpikirnya itu hanya cukup di keturunan kakek saya. Tapi ternyata waktu kita membawa dari pihak adik kakek saya, jadi kakek saya itu ada beberapa saudara, cuman yang masih hidup itu tinggal satu, adik dari kakek saya. Itu kita tuh membawa anaknya gitu loh, buat temen kita, karena waktu itu kayak tidak ada yang ini bantuin kita buat berobat di situ kan, jadi kita tuh ngajak dia lah. Pas dipegang ternyata dia juga ada, dan itu kayak bener-bener waktu itu apa ya, Tuhan tuh, kita tuh langsung merasa, oh Tuhan segini baiknya ya sama kita. Dia ngasih tahu. Awalnya kita tuh sekedar cuma ngajak, karena kita nggak ada berpikiran sama sekali kalau ini tuh bakal nimpa di adik dari kakek saya. Pas itu langsung ketahuan, langsung dicek ya, mungkin sama ibunya diterawang atau gimana. Ternyata ada juga di rumahnya itu, di rumah beliau, di rumah adik kakek saya itu. Untuk sebelumnya ada gejala nggak kakek? Tidak ada, belum ada gejala sama sekali. Oh, berarti memang kebetulan aja ketika diajak ngecek bareng ke ibunya, Iya. ada. Gitu. Iya, ketahuan di badan dia ada. Terus ibunya ini mungkin diterawang kali ya, diterawang ternyata di rumahnya juga ada isiannya. Langsung tanpa pikir panjang ya, karena kita sudah trauma kehilangan satu anggota keluarga, langsung saja nih di malam itu langsung saja ibunya datang ke rumah, diambil, dan benar saja. Nah cuman isiannya tuh beda. Isiannya itu ada, isinya tuh ketambahan ada tali pocongnya tuh 5. Iya, Maksudnya tertentu nggak ya? iya, tentu ada. Semua kayak gitu pasti ada maksudnya. Jadi tambahan di situ tali pocongnya 5. Waktu ditanyakan, karena kita mikirnya kita kan masih satu darah nih, kok ada yang beda sendiri, kenapa nih, problemnya ada apa nih? Waktu ditanyakan ternyata ini untuk sebenarnya sama saja untuk memusnahkan, membinasakan kita semua. Cuman itu lebih ke detail ke para menantunya gitu. Jadi 4 kakek saya itu punya anak kandung 4, yang satu ini kan yang si ibu Y tadi yang diangkat, jadi 5. Nah terus tambah sama adik kakek saya. Nah gunanya 5 tali pocong ini tadi tuh untuk memusnahkan 4 yang anak kandung dari kakek saya sama yang dari adik kakek saya. Dan 5 tali pocong itu disebutnya itu waktu itu ini Pandawa Limo. Oh, berarti sesuai sama apa? Pandawa itu? Iya, tokoh itu kan Pandawa itu kan 5 kan cowok semua, laki-laki semua. Nah jadi itu sebutannya tuh Pandawa Limo untuk menghabiskan 4 menantu dari kakek saya dan adik kandung dari kakek saya. Tuh, itu tambahannya. Jadi dari yang prinsip dapur itu tadi untuk biasa, tujuan utamanya itu dari keturunan kakek saya sendiri yang sedarah, yang anak-anaknya 4 cewek ini tadi. Kalau yang Pandawa Limo ini untuk membinasakan yang menantunya. Jadi urutannya itu semisal ini tidak kejadian, tidak diketahui, maksudnya kita nggak tahu sampai detik ini, nggak ketahuan. Jadi itu tuh urutannya dari istrinya. Urutan kenanya itu. Jadi yang pertama tuh dari istrinya dulu. Dari istrinya, ketika istrinya udah sakit, udah parah, udah nggak ada, ke suaminya. Jadi urutannya istri, suami, anak pertama, selanjutnya. Itu dimulai dari anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Dan kalau sakit itu sampai ke anak berapa? Kalau untuk sakit itu belum ya, karena itu baru dulu. Tapi untuk kita sebagai cucu-cucu dari cucu-cucu dari kakek saya itu semuanya tuh di dalam tubuhnya ada isinya semua. Dan rambut bambu itu
ada setiap kita selalu berobat. Jadi kita dibersihkan di hari ini, terus dua hari 3 hari kemudian kita berobat lagi, karena kita berobat tuh waktu itu 1 minggu 2 kali. Jadi di perobatan pertama kita udah mulai nih bersihin, sebenarnya dari bersihin, dari pasir, dari yang pecahan kaca, dari yang rambut halus di bambu itu, dari rambut panjang itu. Besok next di kita pengobatan doang masih ada. Itulah. Jadi dia tuh benar-benar ngirimnya tuh terus lewat tubuh kita, nggak ada yang ngirim lagi. Tapi kalian nggak ngerasain apa-apa? Iya, kalau kamu sendiri apa mungkin berat atau Lebih sering keberat, sakit di bagian pundak ya, di bagian pundak. Beda-beda ya setiap ini anggota keluarga saya. Mama saya itu sakit di bagian mata, jadi kayak di mata tuh tiba-tiba sakit. Papa saya juga yang ada serangga itu tadi, karena tiba-tiba mata tuh buram satu. Pas dicek ternyata ada itu, ada barangnya. Itu benar-benar kita mungkin sebagai kalian yang nggak ngalamin mungkin ini cuma cerita biasa nih, tapi bagi kami yang ngalamin itu benar-benar menyakitkan banget. Itu adalah titik dimana keluarga kita tuh benar-benar ngerasain ini tuh bikin sakit hati banget, sangat berhancur keluarga kami itu. Seperti itu ceritanya. Oke, jadi dari sekian banyaknya kejadian terkait dari yang santet paling sedap itu, dari minuman kayak bungkusan pocong lah, yang bambu-bambu kuning itu lah, terus yang ada paku perkarat yang sudah segar dan lain-lain itu jadi kayak apa yang paling sulit dilupakan dari kejadian tersebut? Kalau untuk kejadian, mungkin kalau untuk itu kita masih ada selang untuk memaafkan ya, untuk memaafkan. Cuman dari kejadian itu sudah merenggut salah satu anggota keluarga. Jadi itu yang bikin kita tuh merasa sakit, dimana kita tuh merasa ini udah nggak bisa dianggap keluarga. Dan mungkin kalau dari kejadian itu beliau berhenti waktu sudah ketahuan, mungkin kita masih ada selari untuk memaafkan, untuk menganggap merangkul kita keluarga. Tapi ternyata sampai detik ini kan nggak ada ya perubahan. Ya, bahkan beliau tuh masih mengirim. Nah, kalau untuk sekarang ini karena si ibu ini udah nggak ada, melaluilah anak kandung dari kakek saya yang anak pertamanya. Makanya kenapa sekarang tuh keluarga saya benar-benar hancur, karena anak pertama dari kakek saya ini lebih klop, lebih pro ke si bapak X ini. Padahal sejatinya ya, ini tuh si ibu A ini hanya perantara. Jadi dia tuh diiming-imingi kalau udah mendapatkan semua bakal dibagi, bakal dapat sebagian. Padahal dia tuh juga kena, karena dia termasuk di 4 sedarah itu tadi. Itu sebenarnya awalnya ya ibu saya dan bude saya, terus bibi saya rasa iba karena masih sedarah ya, kayak kita tuh sebenarnya ingin ngasih tahu bahwasanya orang ini tuh nggak baik, terus ingin memberitahu juga bahwasanya di rumahnya tuh ada sesuatunya, ayo kita berobat bareng, ayo kita bersih bareng-bareng. Tapi malah ibunya ini ngeberontak karena kalau dari ibu yang ahli itu bilang karena otaknya itu sudah dicuci, karena ya bapak X ini dulunya itu juga bukan orang sembarangan gitu loh. Jadi dia tuh adanya mungkin di Jompa Jangkir gimana kali ya, makanya si ibu ini tuh pro banget, selalu berpikir positif ke bapak ini gitu. Bahkan sampai detik ini itu masih melihat seperti itu. Menurut kalian gimana kayak gitu? Pasti kan mendengar kan, karena tetangga kan. Iya. Terus kita masih membahas kan, pasti tahu kan kalau ini sakit, sini ada ini juga tetangga kan. Iya. Kedengaran kan? Iya betul. Ya. Gimana? Ya kayak kejadian seperti itu kan tidak mungkin ya mereka bakal langsung berekspresi seperti ini. Mereka biasa aja. Jadi seolah-olah mereka tuh bukan pelaku. Jadi Iya. si pelaku tersebut itu bersikap yang casual. Dia nggak tahu apa. Iya. Jadi pelaku ini bersikap biasa aja. Ketemu dengan mama saya, terus adik dari mama saya, biasa aja.
seperti ya itu cucu saya, itu anak saya gitu. Jadi di depan umum ya udah biasa aja, tapi di balik itu ada sakitnya itu. Untuk sakit waktu almarhum kakek saya meninggal juga datang takziah, ikut mendoakan yasin 7 hari itu masih ikut ya Kamuflase gitu ya. beliau pelakunya. Tapi dari apa keluarga mereka dan kayak misal musyawarah tentang masalah ini Sudah Mbak, sudah sebenarnya tuh yang udah saya bilang tadi sebenarnya tuh karena apa ya, ibu saya dan ada ibu saya kan sekarang cuma tinggal 2 ya. Sebenarnya kan 3 bersaudara, cuma yang satu karena udah klub dan keluarga udah sakit hati makanya udah gak jaga keluarga. Tinggallah dua keluarga ini, ibu saya, mama saya dan ada dari rumah saya. Sebenarnya awalnya tuh udah merasa kasihan karena alhamdulillah banget ekonomi juga udah mulai naik. Tapi dari ketiga saudara ini hanya si ibu Aini yang belum ada perubahan yang menonjol. Dan pernah dari bibi saya ini, ada dari ibu saya ini bilang, mana kalau kita bantu kayak kita membantu lah ya selain kita keluarga, tapi ternyata malah kejadiannya itu tuh malah dia yang berkontribusi juga sama bapak X itu. Nah kan dari situ niat baik kita jadi ngerasa kayak ini kita udah berusaha niat baik tapi malah tetap disakitin, buat apa? Dan si ibu yang ahli itu juga bilang kalau mereka ini emang benar udah klop dan nggak bisa lagi untuk di jalan yang lurus tuh, udah nggak bisa karena hatinya tuh udah menghitam, udah padam, udah apa ya, dia udah menghitam. Jadi nggak bisa kita mau sebaik apapun, dia tuh tetap mandang kita jelek karena pikiran mereka tuh udah satu, yang penting hartanya dapat. Jadi udah nggak bisa, mereka udah ada niatan memperbaiki karena kita semua saudara. Tapi ibunya seperti itu, jadi kita nggak mau. Keluarga nggak mau. Tapi ya kita sebagai anak cucunya ya, itu kan kita pengennya kan ya keluarga utuh lagi seperti dulu kan. Jadi bagi kita yang masih anak-anaknya ini, masih cucu-cucunya ini, ya kita bersikap biasa aja. Dia kakak saya sebagai adik dia. Tapi kalau untuk orang tuanya udah nggak ada hubungan sama sekali. Aku punya pertanyaan buat cerita yang tadi Mbak. Kan aku dengar dari kamu itu kalau misal kamu tidak boleh makan bambu atau jagung selama 7 turunan dan kamu adalah turunan pertama. Iya, saya berturunan pertama. Berarti aku penasaran kalau misal apa yang terjadi kalau misal kamu sekali aja makan bambu itu efeknya. Oke, waktu itu pernah ditayangkan juga sama keluarga saya. Karena kita kan juga orang awam ya, kita nggak tahu nih apa sih dampaknya kalau kita nggak sengaja makan. Ternyata nanti kejadian bapak kita sakit. Sakit itu kan terus berkelanjutan dan bikin kita ada gitu. Iya, karena kan si bapak X ini ngasih bambu ini tadi kan gunanya untuk membinasakan kita ya, membinasakan kita. Jadi kalau kita makan itu bambu, otomatis kita masuk sama aja kita makan makan racun gitu loh. Tapi itu hanya 7 kali. Oke, mumpung kita kan di sini kan ngobrol-ngobrol juga kan. Jadi dari si pelaku yang bapak X itu ya, yang sudah melakukan semua ketika keluarga kamu yang berhubungan santet segala macam, mungkin dari Mary ada yang ingin disampaikan kepada si bapak X tersebut, mungkin yang pernah melakukan itu keluarga, bangga aja menonton juga kan. Ya, jadi apa ya, jujur kalau untuk ucapan, untuk sebuah pesan pasti ada. Sebagai saya yang peran saya tuh di sini adalah cucu beliau, di mana dulu emang benar-benar kita tuh sedekat itu. Cuman rasa sakit hati melihat orang tua kita sendiri ya seperti itu, jadi tuh rasa itu tuh sebenarnya udah menghilang ya, udah menghilang banget untuk menganggap bahwa beliau tuh pakai saya tuh udah hilang rasa sakit itu. Cuman ya bagaimanapun juga beliau kan tetap pakai saya.
saya cuma berharap ke Tuhan, saya berharap ke Allah, semoga Bapak X itu cepat berubah saja, karena ya apa sih, harta itu kan nggak selamanya kita punya kan, nggak selamanya kita di atas, terus keluarga itu kan penting, terus apalagi kan sama keluarga sendiri, terus sama anaknya, sama cucunya. Saya cuma pengen bilang tuh kayak, ingat nggak sih kakek tuh waktu dulu selalu jemput saya, selalu kasih saya uang saku, kalau saya pergi, saya kemana, nggak absen muka saya selalu dicariin. Ingat nggak sih kejadian itu? Kalau nggak itu, kalau saya nggak ke rumah beliau pasti ke rumah saya, karena beliau tuh tahu makanan kesukaan saya dulu tuh adalah martabak dan sate. Pasti beliau datang membawakan itu. Saya cuma bilang, ingin bilang kayak kakek ingat nggak sih kejadian ini? Kakek ingat nggak sih waktu itu yang selalu nyariin aku, yang selalu mencium pipi gembulku, dulu sebutannya si gembul saya, karena emang gembul dulu. Kakek bilang, ayolah berubah demi keluarga, demi anak cucu, karena udah semakin tua, terus ya kita memperbaiki hubungan, karena juga di daerah saya tuh berita ini tuh sudah bukan hal biasa dan semua orang tuh udah tahu. Jadi ayolah memperbaiki keluarga, jangan sampai berantakan, karena harta tuh juga nggak selamanya kita punya. Dan kalaupun kita keluarga tuh bareng-bareng, kita kompak, kita rukun, pasti kita kan saling membantu kan. Saya harapannya tuh banyak, cuman untuk saat ini saya pengen ke jalan yang benar untuk meninggalkan semua ilmu-ilmu beliau yang negatif-negatif, untuk meninggalkan semua dunia hitamnya. Saya cuma pengen itu saja, karena ya hal itu kan bikin berdakwah kita nggak cuma kayak di dunia kan, di akhirat juga. Ya, saya hanya bisa mendoakan, ya saya yang bisa mendoakan keluarga saya dijauhkan dari hal itu lagi, dan kakek saya cepat sadar. Kalau bisa ini udah terakhir, semoga nanti di anak keturunan kakek saya ini, atau kakek saya ini nggak terjadi seperti itu, dan kita sebagai cucu-cucunya ini bisa lagi memperbaiki hubungan. Walaupun orang tua saya, orang tua dari adik dari mama saya itu sudah nggak bisa menganggap keluarga, tapi saya dan adik-adik sepupu saya sudah ada pandangan kayak, ya udah ini urusan keluarga. Kita juga ngerasain sakit, kita ngerasain sakit semua. Kita sakit bareng, kita ngerasain sedihnya bareng, kita ngerasain ekonomi hancur, keluarga berantakan, kita ngerasain semua. Tapi kalau bisa next, kita saja yang mengolah, kita saja yang mengayomi. Yuk kita berubah, kita anggap anak-anak mereka itu si ibu A, terus anak keturunan cucu dari si bapak X ini, udah kita saudara. Urusan yang lalu ya udah biarin yang lalu, dan nggak usah ada yang terjadi lagi. Kita kompak lagi, keluarga dulu lagi, karena keluarga kita dulu tuh tempat perempuan. Aku pandang itu kayak perempuan, abah juga berjuang. Tapi karena kejadian ini berantakan, cuma bisa berharap itu. Semoga beliau juga berubah, sadar ke jalan yang benar, balik lagi ke jalan yang Berarti intinya mungkin kalau misal disimpulkan itu anggota keluarga kita itu sebenarnya baik banget. Mungkin dari Mary ceritakan itu ya, tadi sempat hafal makanan kesukaan, selalu diantarkan, cemukan dan sebagainya. Itu berarti orang itu sebenarnya memang benar-benar peduli. Hanya mungkin karena tergiur sama harta dan juga kekayaan ya, matanya jadi terbutakan dan juga terhasut keinginan untuk mengguna keluarganya si Mary. Demi mendapatkan semua yang apa yang diberikan kepada saya. Mungkin ini juga sejalan ya sama ceritanya dari Rindy mengenai guna-guna yang
dikirimkan sama pesaing perusahaannya bapaknya ini kepada, mungkin bisa diceritakan Mbak lebih detailnya, karena kami juga penasaran sebenarnya. Kami itu ingin mengetahui kenapa sih orang-orang itu kok bisa sekejam itu sampai mengirimkan sampel. Mungkin bisa diceritakan. Nah, ya jadi awalnya itu kan papa saya ini punya usaha properti di tahun 2017. Awalnya tuh selalu mulus di proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga selalu mulus. Gak ada apapun, gak ada kendala apapun, gak ada kendala apapun. Terus waktu pulang juga gak ada kendala apapun. Terus puncaknya itu di tahun 2022 di proyek sekian itu proyeknya lumayan dekat juga sama aku. Nah, papaku tuh baru bersih-bersih proyek kan. Terus tiba-tiba nih, kok ada aneh kayak tanah gundukan, terus tanahnya tuh ditancepin sama cetak cetak bangunan. Ditancepin kayak gitu kan aneh kan, masih aneh kan. Kiranya tuh gara-gara mungkin anak-anak kecil yang main main pasir gitu ya. Tapi papa saya tuh ganjel rasanya, ganjel. Terus dibongkar akhirnya. Terus ya akhirnya ibu yang mirip sama kayak bungkusan terus dikali juga ya. Terus waktu dibuka itu isinya kayak apa ya, kayak kertas terusnya jadi kayak tulisan Arab tapi Arab dulu. Terus saya ingat itu bentuknya tuh kayak lingkaran tuh kertasnya udah lusuh banget. Terus ada tanah bulannya, terus sama kayak apa, bunganya udah layu gitu ya, layu gitu. Nah itu awalnya tuh membuka tuh takut, karena kan gak gitu kan gak bisa ada energinya. Dan ini terkait sebenarnya itu saya juga pernah dapat informasi bahwasanya kita tuh sebenarnya orang awam tuh nggak bisa membuka itu sembarangan, karena itu tuh punya energi. Karena pernah kejadian di daerah orang saya, itu tuh anak itu nggak percaya tentang hal itu. Dikasih tahu lah, dia cuma bertanya di mana sih tempatnya, dia seperti menantang di mana sih tempatnya. Alhasil dikasih tahu dong sama ustadznya, di situ loh, di bawah pohon itu. Diambillah sama dia sendiri, memegang, habis itu langsung jatuh lumpuh. 3 tahun atau 4 tahun dia di rumah sakit tanpa bisa gerak, tanpa apa, ini lumpuh total sampai meninggal dunia. Sering masuk fatal itu ya. Iya, terus itu tuh kalau aku tuh kebukanya juga gak sendirian. Awalnya kan terus nanya kan sama apa, kamu ini gimana nih, jangan dibuka dulu. Terus dibawalah ke ustadznya juga kayak terus kemudian dibuka terus katanya ini banget dari sesama pesaing juga sama properti juga. Terus dari mama aku tuh kayak aku tuh kayak apa ya, kalau hal kayak gitu tuh kayak kadang berdoakan dia. Jadi tipe-tipe yang nggak percaya, udahlah gitu ya. Udahlah gitu, udah keras ustad terus kayak udahlah gitu. Akhirnya mungkin belum ngerasain juga apa gitu, mungkin belum ngerasain juga, terus kayak udahlah mungkin udah dikasih ke ustadznya habis itu hilang. Terus ternyata belum hilang tuh akhirnya ada pembeli. Setiap ada pembeli itu pasti batal. Entah karena Iya, batal. Bahkan pernah Hamin 1 tanda tangan. ya. Hamin 1 tanda tangan tuh batal. Jadi tiba-tiba spontan pihak dibatalkan. Gak ada alasan yang jelas gitu, Nggak ada. tiba-tiba batal aja. Tiba-tiba batal. Aku juga bingung kenapa sih ini kalau batal. Terus sebenarnya itu tuh ada 6 rumah, harusnya ada 6 rumah. Itu tuh udah laku 2 rumah, baru 2 rumah. Nah katanya yang dari 2 orang rumah yang tinggal itu juga pernah terjadi sesuatu di sekitar situ. Emang energinya tuh kayak gak enak gitu loh. Jadi kayak mungkin pembeli sih juga gak tahu. Ya, Ditutup ya, jadi awalnya ditutup. Terus beneran batal.
batal. Terus akhirnya karena papaku jadi kayak penasaran apa masih ada efeknya dari yang waktu itu. Terus papaku tuh manggil temennya kakakku yang dia sama aku direkomendasi sama kakakku kan. Terus akhirnya didatengin, diajaklah ke proyek itu. Belum baru turun dari motor nih, dia langsung udah tahu tempatnya, udah tahu tempatnya kayak tempatnya di sini, cuma dia belum dikasih tahu. Terus udah kayak nggak tahu ya di sini kayak ada gitu, kayak interaksi gitu loh, ya itu kayak interaksi gitu. Terus akhirnya dari yang waktu itu temennya aku tuh bilang ini tuh sebenarnya udah mirip ke rumah kita, udah mirip ke rumah tapi nggak tahu yang macam itu juga. Tapi kayak katanya tuh udah mirip beberapa kali ke rumah tapi selalu terangkal sama rumah tua. Oh jadi kan angkal sesuai nggak tahu ya maksudnya terangkal itu apa dari segi ya sebetulnya kedua orang tua yang bikin alhamdulillahnya apa ya gajinya ya dan benar itu katanya terangkal sama aku. Terus ya udah aku tuh kayak ya udah masih kayak ya udah yang apa ya nggak terlalu terus habis itu siapa ini yang temennya aku tadi udah kan pulang ke rumah katanya didatengin sampai isinya itu itu malu penunggunya itu ya didatengin ke rumah bahkan mereka tuh pakai sampai rumah itu kayak gembang malam-malam. Terus energinya bener habis katanya ini miripnya itu apa ya kayak dukun dari Jawa Timur misalnya. Iya, Ya, mungkin kalau misal buat informasi dari kalian ya, mungkin yang terkenal itu biasanya dukun Banyuwangi. Iya, itu terkenal dengan Banyuwangi. santet ya mungkin. Nah, iya Jadi dukun jadi Jatim. ya. Dukunnya Jatim terus katanya tuh emang kuat banget. Anaknya tuh emang kuat banget. Terus akhirnya papaku juga udah kayak ya udah nggak bisa sekali ya. Sebenarnya sampai sekarang FYI proyeknya tuh belum dilakukan. Sampai sekarang. Itu apa nggak mencoba untuk melihat di diri mbak sebenarnya kayak berubah nih berjalan kayak yang keluarga aku lakuin mungkin di tubuh kita ada sesuatu juga gitu nggak mencoba. Aku tuh kayak selalu ya Allah pasti kalau kita percaya sama Allah pasti ada hasilnya ya. Aku tuh masih kayak gitu. Terus kan aku minta yang bikin pagar gitu loh. Pagar kayak saya yang buat makan. Pasti kalau bisnis kan ya ada aja. Ya ada aja nggak suka ada aja iri nggak suka. Terus sekarang juga belum mau. Terus pernah nih sakit juga ada. Awalnya tuh sakit kayak awalnya sakit biasa, mah, muntah, terus tiba-tiba apa ini? Yang stroke itu ya. Terus katanya udah masih medis tapi ya terus ya udah berobat akhirnya juga udah sembuh. Maksudnya kayak aneh gitu loh, kalau tak pasti harusnya awalnya ada kayak gejala yang Jadi iya pas ketahuan si penyakit bukan kayak langsung aja gitu. iya langsung kayak bangkak juga. Terus ya tahu aku kayak ya udah apa tetap lanjut ke proyek yang lain tapi proyek yang itu apa jadi waktu itu yang proyek itu kayak skip. Jadi hanya proyek itu aja. Iya. Yang lainnya itu enggak. Nona itu alhamdulillahnya aman. Proyek di proyek itu sekarang masih belum. Apa nggak mencoba ini mbak apa kayak dari Ustadz atau Rafiqah untuk melihat kondisi di lokasi tersebut soalnya pengalaman dari saya sendiri ya waktu di rumah saya ya pelanggan papa saya yang melihatnya papa saya tutup itu tuh aura rumah saya tuh ditutup jadi di setiap sudut rumah itu ada penunggunya waktu
putih yang bersarang di 80 cm, di sekitar sudut 80 cm itu karena itu untuk menutup aura dari mama saya. Makanya kenapa waktu itu pelanggan dari mama saya itu bilang kenapa nggak tutup, padahal buka tuh ternyata tuh udah ada 5 putih yang di sudut rumah saya, sudut pakaian rumah saya. Kalau dari pihak keluarga emang nggak katanya nih dari orang pintar atau dari ustadz menurut saya ada apa sih di lokasi ini, karena setiap dari pengalaman saya tahu ya, setiap ada kiriman kayak gitu yang membawa bukan apa sih yang mengisi ini ya, isi pocongan ini pasti sambil membawakan satu penunggu. Jadi misal satu kiriman pocongan ini pasti minimal tuh ada satu penunggu, entah itu dari putih atau ada pocongnya, itu pasti ada yang penunggu. Nah mungkin dari penunggunya tuh masih di situ, makanya auranya tuh gitu ya. Iya gitu ya, cuma aku udah nyaranin tapi tetap aku masih kayak udah masih gitu atau yang lain juga masih aman kan, nggak tahu dia kalau dia masih mencoba Ya proyek-proyek lagi, betul. pokoknya itu tuh Jadi benar-benar yang karena semua orang tuh ternyata nggak bisa apa ya percaya ya, dan hanya mereka yang mengalami saja yang bisa percaya. mungkin itu sih dari cerita aku, emang cuma ini ya, karena emang cuma ini aku alami. Apa ya yang lainnya mungkin kalau dari keluargaku sih itu sih. Mungkin untuk dampaknya itu hanya kejadian ke ayah yang mbak apa emang ke keluarga ini. Ayahku aja, cuman mbakku nih kakakku ya pernah waktu tahun itu kayaknya mau tes, yang mau masuk poli kan. Dia aneh, setiap tes pertama gagal. Dia tuh gagal sambil melihat di tes apa ya, di tes psikotes tuh di hotel itu melihat pocong. Pocong. Ya. Itu cuma setengah waktu dia gagal. Jadi kayak dikasih tanda itu loh. Iya Dia gagal dikasih tanda setengah. Nah waktu di tahun selanjutnya dia nyoba lagi kan. Di nggak tahu ya di hotel yang sama atau enggak, kayaknya enggak deh, di hotel yang sama. Waktu keterima tuh dia nonton full. Cuman itu di pertengahan tes. Jadi di pertengahan tes tiba-tiba ada pocong. Tiba-tiba di pertengahan tes, misalnya tes nih kan masih panjang kan itu kawan-kawannya. Tesnya itu dia tuh ngeliat setengah, kan belum tahu nih kalau gugur apa enggak, ternyata gugur. Dia nggak setengah. Terus habis itu yang tes keduanya dia lihat full, cuman belum tahu kan tadinya apa. Ternyata waktu di akhir nggak tahu itu tanda apa ya. sebenarnya pocong negatif ya, cuman Kebetulan gini ya. cuman alhamdulillahnya dia masih tandanya bagus nih. Sebenarnya negatif tapi petanda bagus nih. Jangan-jangan ada ini bawahan dari papanya Pak Ucu buat ini, buat taman nih, buat jagain selama di tes kan ya. Tapi kita nggak ada yang tahu nih, siapa tahu kan ini penjaganya buat taman. Jadi udah kasih nih setengah udah gugur, pas munculin semuanya ini petanda lulus, ini tamek gitu kan. Tapi dari kalian ada nggak cerita? Nah, ngomong-ngomong cerita nih, dari cerita Mary, Mbak Indi yang seperti luar biasanya, apalagi yang tentang santet ya. Aku juga ada cerita sebenarnya. Aku baru ingat. Jadi Bobo mistis juga sama. Jadi ceritanya gini. Sewaktu aku itu kelas 3 SMA, temennya kalau katakan aku kelas 3 SMA itu sekitar awal berarti di akhir tahun 2023 itu masuk awal tahun 2024. Jadi ayahku kan ini kan kerjanya itu kayak di bidang petani gitu, kayak tahu pertanian lah, insektisida gitu dan lain-lain. Ibuku dan terus ibunya
tiba-tiba apa ya, kayak sakit yang kayak kudu gitu, ada merah terus ini. Nah itu udah diperiksain dokter umum lah 2 kali, dikasih obat sama tetap masih. At least coba dokter kulit. Setelah dokter kulit itu kita masih sama, itu berlangsung 2 minggu. Setelah 2 minggu itu kan ibu pun masak ke nanya kayak, terus ke aku juga, kok ini nggak sembuh gitu loh, malah kayak udah dikasih obat apa segala macam malah kayak tambah parah gitu. Nah cobalah kan ngobrol sama tetangga sebelah itu, yang kerja kayak keluarga sendiri, kasih saran coba ke apa namanya, ke Ustadz ini, sebutlah Ustadz A ya. Ustadz A ini nanyain biar ini barangkali kayak sebenarnya kayak ada kiriman gila. Nah setelah itu caranya, dan sorenya juga itu langsung ke sana diantar ya. Setelah itu dan benar ternyata pas pulang dicek itu setelah kesana udah, jadi ibuku itu ada yang ingin semacam kiriman lah. Jadi si orang itu nggak suka sama ibuku, nggak tahu nggak sukanya kenapa ya, karena ibuku tuh merasa kayak dia tuh nggak punya musuh apa segala macam. Imbas dari itu tuh nggak ada ibuku kena penyakit, imbasnya ke ayahku juga. Etis kalau ibu penyakit 1, 2 usaha uang itu turun. Jadi apa ya, pembelinya itu kan di belakang juga doang. Jadi di rumah itu ada uang ibu, sama di belakang itu belakang ada juga. Nah at least si pembeli itu kayak ibarat belinya ke yang orang belakang itu. Sampai 1 hari ada terjadi, ada pembeli yang ngomong sarannya sama tadi sudah dulu, Mas kok beli di belakang sini aja di warung gitu. Loh, saya tuh sama berarti sama ya. saya online Jadi nah bukan lagi gini ada ini, nah dari sepan dari segi dalam aku juga nurun. Nah dari sepan ibu coba tak tolong lah ke si Ustadz tersebut. Loh kira-kira siapa gitu yang ini. Nah karena pertama ibunya makin kayak gitu, cuma dari ayah itu nggak mau langsung kayak gagal, tidak langsung beranggapan kalau ini kayak gitu. Nah setelah jeda beberapa hari 1 minggu lah, ayah itu dari segi orderan obat-obatan itu belum sama. Bahkan yang tadinya petani yang langganan kaya pun milih pertamanya bahkan ke yang lainnya untuk ambil obat petani. Padahal udah dikasih harga miring, udah dikasih penawaran kayak ada penawaran ini segala tetap ambil ke yang lain. Nah dari situ ayahku diskusi sama ibu, dan aku juga setuju dan okelah coba konsultasi berkata ke si Ustadz tersebut. Datanglah lagi. Nah setelah datang pas konsultasi itu si Ustadz itu ngomong, coba saya bantu, ini memang benar ada yang ini, ada orangnya. Dan tanya kan siapa, misalnya tak orang tapi saya nggak bisa orangnya, cuma ini apa hubungan ada, kalau dibalikin bisa enggak gitu. Nah jadi si Ustadz itu nggak menyatakan dibalikin, cuma kalau udah dicegah atau disebutkan dicegah. Jadi ibu kayak dikasih apa ya, air, jadi kayak air mineral biasa gitu loh. iya. Oh ya saya tahu. Jadi kamu cuma dibacain doang, terus nanti setelah baca itu kasih lagu ini diminum sama ini ada juga yang air satu lagi yang gede ini ketika mandi itu dicampurin ke air mandi. Nah oke lah itu, setelah itu dicobalah
setelah jeda 3 hari 4 hari itu alhamdulillah sembuh. Sembuh. Nah, setelah dengan itu ayahku juga dari segala cekaran juga pulih lagi. Itulah, jadi kayak ibarat kayak persaingan bisnis gitu lah. Nah ibuku itu terpaksa tolak, ini mau bebas sekolah. Nebaknya itu ke si pemilik warung. Sorry ya, aku dari tadi mendengar cerita aku juga udah ada ini feeling nih apa di situ ya. Kenapa ibu mengarah ke situ? Karena ada satu kejadian si pemilik warung belakang itu mau jadi ibu tahu ini jadi gini, itu kan ada arisan ibu lagi kenapa ibu mas. Nah ibu itu nggak bisa datang karena dia kan jadi warung nggak bisa ditinggal. Nah, terus yang si tetangga sebelah itu yang ini nanti lah karena dia megang arisan kan. Nah pas ibu arisan itu tadi kan namanya ibu kan ini si pemilik warung belakang itu bilang jangan beli ini di apa di bawah mobil, soalnya kayak sebuah keluarga mahal katanya. Ada anak kecil beli es krim, ini beli di saya aja gitu, lebih murah. Nanti di sana itu es krimnya nggak enak. Manipulatif. Nah, dia itu ceritanya apa ya? Jadi itu emang gimana ya? Kan si ada tadi itu bebek itu cerita gitu. Apa itu mobil? Si yang pemilik bangunan itu cerita gitu kayak gini. Nah, di situ nanti ibu kan makin menguatkan dengan ibuku bahwasannya yang ini memang cuma bukan cerita lagi ke ayahku saya cuma lalu siapa mengirim semoga ditakdirkan saya sendiri. Mendingan sekarang ya mau juga jualan juga kayak gini sih usaha gitu. Untuk jualan tempat ayam juga beli lagi. Jadi sama ayam kayak bagi juga nggak terlalu bikin pusing kayak gitu. Cuma itu ya itu pasti gede juga. Ibunya kan jadi langsung gitu sih ceritaku. Aku pernah nangis itu, kayak ya Allah, kamu nyari uang belum? Kayak sama-sama nyari uang, kenapa sih harus kayak gitu? Secara harmonis lagi, saya nggak sehat kan Ya. bisa. Nah, ada satu hal itu lagi. Jadi pertama kali si yang orang bahan itu kan awalnya sih itu nggak buka warung. Pas dia buka warung itu pas si suami itu meninggal, jadi nggak usah promo sama kayak itu. Nah lucunya ini gini, jadi dia itu nyuruh anaknya yang cewek beli ke ibuku, beli kayak contoh lah beli kopi kayak gini atau kayak beli minuman kayak gitu atau nggak beli gula atau yang lainnya lah sembako lain. Dia itu apa jadi kayak survei harga, bandingin harga. Maksudnya ini katakanlah ini harga 4.000. Nah nanti dia sana cukup 4.000 nih, saya jual 3,5 satu. Kedua, pas awal dibuka kan mungkin dia awam sembako itu isinya saya sekali. Itu jadi sering banget berbeda bagi. Padahal sehari itu ada 2 atau 3 kali. Jadi itu supaya juga oh jual ibu nabi ini jual ini. Jadi dia itu template nyamain semua. Nggak mau kalah. Jadi nggak ada inovasi loh ibaratnya. Jadi kayak ibarat setelah tahu si orang belakang template kan apa lagi ya si ibu kan Makin jelas. nah terus ibuku buat inovasi lah kayak setia ini apa namanya setia mainan gandung ngisi ada orang ngisi juga diterima ikutin juga tuh Irinya belak-belakan banget ya. iya maksudnya lucu gitu loh cincinnya. Oke guys, kalian mau tau gak sih dari cerita aku tadi ada buktinya? Aku masih ada menyimpan foto ya. Kalian mau tau gak? Boleh. Tapi aku yang nyimpan beberapa saja ya. Soalnya itu kan kejadian juga udah lama dan ingin dilupakan juga ya. Jadi hanya beberapa aja.
macam Itu itu. kan bungkusan ya? Ya ini bungkusan. Ada yang lebih jelas lagi nih. Nih. Bentuknya beneran kayak Iya jadi Dan kayak bentuk kunci kayak ya? pocong. Dan isinya tuh ada salah satu tuh dan ada isinya. Oke kalau kita sebagai orang yang normal mending dipakai nggak sih daripada ini ya? Iya iya. Ini ada di sebentar ya. Nih, coba deh kalian bayangin buat kalian dan buat kita yang punya pikiran positif dan normal. Apa nih? Mending dipakai nggak sih dijual? biasa. Emas. Iya. Emas. Ini adalah emas. Emas ini berbentuk emas berapa deh berapa? Berapa gram nih coba? Tapi itu beneran sih Mas. Iya, ini emas asli. Benar-benar emas asli. Kalau aku itu sih dijual Ya ya, kan? lumayan. Mending dijual, dipakai kan? Iya. Dipakai karena lebih mending daripada kayak ini. Karena ya kita bikin beli ini itu nggak murah. Satu bungkusannya nggak murah. Iya, Beli iya. 40 juta. Belum lagi emasnya harganya berapa? Sekarang emas harganya mahal. Mending uang yang buat beli bungkusan itu mending kita beliin emas lagi dipakai kan lebih menonjolkan ini loh gue kita punya emas ya kan daripada kayak gini kan nggak guna ini mau jadi apa? Ini uang Terus emasnya dari mana? iya uang semuanya karena ini kan udah habisan Iya, udah iya tercemar. udah segala yang benar dan tercemar ini kayak gini dibuang dimusnahkan Iya. uang loh kita nyari 100.000 sehari susah Betul. buang Betul. kan iya Dia buang emas kayak gitu berapa juta itu gampang banget ya. ini terjadi ini lagi nih Itu apa? ada bisa nebak nggak apa nih Mata jin. iya betul ini mata jin Kecil gitu ya. iya tapi ini mata iya jin Itu keluarnya dari pengalaman rumah dari adik papa saya adik dari kakek saya jadi tanah juga. iya di sana juga Itu teksturnya kayak gimana kok? Kalau disentuh-sentuh. Ya kan jadi kita bagi orang awam kita nggak boleh gitu guys kita nggak boleh gitu. Jadi ini tuh tangan dari ibu ya kita yang bisa ngeliat dan foto kayak itu memang isi apa? Ibunya. ibunya itu karena ya itu tadi yang aku bilang karena hal kayak gini tuh kita nggak bisa kita orang biasa tuh nggak bisa ngambil karena dia punya energi dan dia Nggak punya sembarangan foto. jadi Iya ya. betul nggak sembarangan orang jadi kita kalau ngambil kita yang kena jadi harus orang-orang tertentu. Sesuai yang aku bilang tadi ibunya aja yang orang ahli yang tahu hal seperti itu aja dia masih muntah darah masih pingsan apalagi kita kan nah itu jadi Begitu kuat. iya, jadi kita nggak bisa sembarangan itu cuma bisa lihat aja. Untuk kayak yang ada di dalam tubuh kita itu kita pun nggak boleh megang juga. Karena kalau kita megang dia bakal balik lagi masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Benar-benar bikin sakit kan ini, bikin apa ya? Jadi sakit kan di hati itu. Ya. Kalau dia dari keluarga Keluarga sendiri aja aja kan. Aku aja itu yang nggak tahu aja beneran sampai hati. Iya, itu udah apa ya? Nangis, sedih, down dan stres itu udah nggak ada apa-apanya lagi lah, udah lebih dari kata itu keluarga udah meyakinkan banget. Karena ya udah dijelas di depan mata kan. Dan seperti itu kita mau percaya ada barangnya, nggak percaya kita melihat kan. Tuh kan. Ya, berarti emang dari cerita ketiga teman kita ini itu emang satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan yang sama itu semua ini santet itu disebabkan oleh iri mengenai harta duniawi atau kejayaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Maka mungkin kesan atau pesan yang mungkin dapat kita tarik dari cerita-cerita teman-teman ini itu hendaknya kita menghindari iri hati dan juga kita juga harus berbuat baik ke semua orang dan juga kita tidak boleh mengandalkan kekuatan yang selain dari kekuatan Tuhan. Nah, karena juga kalau semisal dari teman-teman yang bersaksi mengenai santet-santet ini kan juga rasa kesusahan dalam kehidupannya. Bahkan tadi efeknya juga bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada rezeki yang mereka terima. Istilahnya tolak rezeki gitulah Iya ya. betul. Gitu. Nah, Dan apa ya, kayak harta ini kan juga
harus bersaing dengan sehat. Semuanya punya caranya masing-masing, dan Tuhan pun punya keputusan dan punya takdirnya masing-masing untuk kita. Mungkin cerita yang sangat menarik ya untuk menemani piket malam kita pada hari ini. Kita jadi dapat banyak insight mengenai dunia yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Dunia tentang dukun, santet, hal-hal mistis yang mungkin tidak banyak orang percaya, namun beberapa orang itu rasakan dan juga beberapa orang itu alami. Sangat menarik dan juga banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah-kisah tersebut. Nah, mungkin kisah-kisah dari teman-teman ini dapat diteladani dan juga diambil positifnya saja ya. Diambil hal-hal positifnya, tinggalkan yang hal yang buruk, dibuat pelajaran. Terima kasih karena sudah mendengarkan episode yang bertema tentang santet ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di tugas piket berikutnya. Kalau kamu masih berani